Dalam salam atau selain toa dalam kurang ya mulai ayo berangkat ya dan ulangan tanggal 19. Saya mengucapkan banyak terima kasih bisa hadir di tempat ini, di tempat yang mulia ini. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya sebagai narasumber katanya gitu. Soalnya narasumber saya namanya petugas negara. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehariban baginda Nabi Muhammad SAW, sahabat kita seluruh umatnya, mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat. Bapak Ibu yang saya hormati, izin di paparan ini rangkaian yang sudah Bapak Ibu lampaui ya, dan sekarang ini mengikuti BIMSIK tingkat kecamatan atau kabupaten. Dari mulai di awal mungkin BIMSIK di KBIHU ya, ikut KBIH semua. Hanya alhamdulillah Cilegon rata-rata ikut KBIH. Jadi di kita itu di Kemenag dan KUA hanya memastikan bahwa Bapak Ibu betul-betul sudah mendapatkan bimbingan manasik. Bapak Ibu yang saya hormati, di acara BIMSIK tingkat kota di Islamic Center hadir. Pernah saya menyampaikan bahwa Cilegon ini akan diberangkatkan di gelombang 2. Berarti ada gelombang 1 atau gelombang pertama, ada gelombang kedua. Cilegon gelombang kedua. Kabupaten kota lain ada yang gelombang 1, ada yang gelombang 2. Kira-kira apa bedanya gelombang 1 dan gelombang 2? Supaya paham. Nah, kenapa kan? Gelombang 1 Madinah. Gelombang 1 ke Madinah dulu. Kalau gelombang kedua langsung ke Mekah gitu. Ya bisa seperti itu. Jadi kalau dalam pelaksanaan ibadahnya, gelombang 1 itu ziarah dulu dan arba'in ya, baru kemudian melaksanakan ibadah haji. Dan kalau gelombang 2 melaksanakan ibadah haji dan umroh terlebih dahulu, baru melaksanakan dan sholat berjamaah arba'ah. Begitu ya, gambaran umumnya itu, intinya itu tuh ya. Kira-kira enak mana Pak? 2. Oh, dulu terus baru enak yang ke 2. Jom anak-anak aja di luas mana? Bulannya luas Musera. Kita hadiah. Ya ibaratnya jalan-jalan di Bandung. Lamun sampun sholat, dohore sampun, asare sampun, kira-kira tentrem boten? Tenang kan? Ya. Begitu juga kalau gelombang kedua, ya, begitu berangkat, ya, langsung melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji tamattu, maka kesananya itu tinggal ya gitu. Nah,
dan lain-lain, ziarah-ziarah, city tour dan lain sebagainya. Mungkin itu aktivitas itu ya. Dan insya Allah ini Cilegon itu dapat kloter 44 ya, berangkat tanggal 19 Mei dan kloter 54 tanggal 24 Mei. Nah ini ya sebagai informasi saja. Kalau kita kebetulan masuk dalam kloter 44 ini, kloter utuh Cilegon. Kalau masuk di kloter 54 itu jamaahnya ada jamaah istilahnya gabungan ya, dengan kota Serang dan kota Tangerang Selatan. Gak apa-apa, masih orang Banten ya, masih orang Indonesia. Yang penting setuju kayaknya Pak Robi, sing penting berangkat. Lalu ibu bapaknya udah siap ini berangkat? Enggak benar. Sama siap benar Bu. Tuh apa betul kira-kira rasanya? Jadi untuk pelaksanaan haji, gambaran saja. Ini ada haji tamattu. Jadi mengerjakan umrah baru kemudian mengerjakan haji. Ini sudah hafal lah ya. Kemudian haji qiran, niat mengerjakan ibadah haji dan umrah secara bersamaan. Kemudian haji ifrad, jadi mengerjakan haji baru kemudian umrah. Nah, ini macam-macam haji, tapi kayaknya ini haji tamat. Ada yang mau ifrad? Ada. Karena gelombang kedua, udah gambarannya mungkin ini Bapak tanggal katakanlah namanya kloter, kita contohkan kloter 44-nya. Kloter 4. Kloter 44 ini berangkat tanggal 19 dari Cilegon. Di jamnya jam berapa itu Bapak? Estimasinya diterima di sana jam 4 sore di asrama haji. Berarti mudah-mudahan kurulah dari sini berangkat habis doa ya, atau siapkan ya. Kadang-kadang ada jamnya jam 3 berangkat, enak-enak sareh gitu ya. Enak-enak turun jam 3 subuh baru berangkat Pak. Kira-kira ada ya. Ini gimana? Alhamdulillah jamnya jam siang gitu maksudnya. Jadi normal lah. Persiapannya juga enak. Diterima di asrama haji. Nanti di sana prosesnya mungkin sudah tahu ya. Sudah ada gambaran penerimaan di sana itu mulai pemeriksaan kesehatan terakhir, kemudian membagi gelang ya, gelang haji, gelang termahal itu ya. Kemudian paspor, living cost, informasinya 750 rial. Coba buatan Pak Bu, coba buat 750 rial living costnya, pengembalian dari uang yang kita setorkan itu. Coba terus apa masih kenceng waktu bapaknya buatan coba
nuker reales sing sedikit ning harus ning Bank Pamalan gitu. Mudah-mudahan bisa masih tersedia. Kalau tidak ada di embarkasi juga di asrama haji biasanya ada, nanti tuker real. Kalaupun mau berupaya di sini di money changer mungkin ya. Atau di Arab Saudi, ya, ibunya bawa aja kartu itu di ATM-nya, nanti di sana di ini nanti ketik real keluar uang realnya. Insyaallah banyak layanan, banyak fasilitas yang bisa digunakan. Maka hal apa yang perlu saya tekankan? Karena kita gelombang kedua, maka kain ihram jangan dimasukkan ke koper besar semua. Ya biasanya kan ada yang cadangan, ada 2 setel gitu kan ya. Ada 1 setel yang dibawa di tas beng atau koper kecil, ya. Nah, selama di asrama haji juga nanti ada pengarahan. Terus nanti hal yang perlu dicermati juga adalah saat nanti mau berangkat itu Bapak Ibu disunahkan mandi ihram. Dan mandi ihram ini kira-kira Ibu kalau mandi berapa menit Bu? Hah? Kalau 1 jam nanti sepertinya protes Bu ya. Itu tuh. Jadi di satu kamar itu kadang-kadang 10 orang isinya ya. Jadi harus ngobrol antar kawan atau antar teman yang ada di kamar itu. Ini kita mau mandi sunnah ihram berapa menit kira-kira gitu. Jadi supaya jangan enak-enak deh, mereka harus mencoba terus laban turin Allah di mana jemplung ya. Jadi harus diobrolkan sehingga tidak ada timbul yang namanya kesel, matrutu, ya, karena itu nanti arahnya ke apa Bu? Ke jidal. Apa jidal Bu? Debat. Ya tentang. Makanya kan itu wala rafasa wala fusuqa wala jidal. Makanya Sewa-sewa. satu tuh titik-titik timbulnya jidal. Ya. Titik-titik timbulnya jidal. Kemudian bapaknya sudah siap nih pakai kain ihram dari asrama haji. Terus dari Cilegon Pak pakainya, ambil aja di sini asrama haji. Termasuk ibunya. Kalau ibu kan sudah biasa pakai urdu, pakai jubah, gitu kan. Ini yang bapak-bapak pakai kain ihram 2 kain. Sampun bangkit. Udah bisa ya? Cuma karena saya kesini juga bukan mau meyakinkan bahwa bapak ibu, terutama bapak sudah bisa, gitu ya. Bukan mau ngetes, bukan. Buat meyakinkan saya saja sama Pak Rafiq bahwa benar gitu sudah bisa. Satu orang sing wong papat sos. Lamun bangkit dados contoh di sana sayang pahala mali.
Kok sing nom. Ya. Satu lagi. Raden. Wih lancar. Rocky lancar. Wih. Lurus. Kenapa nih Bang? Kayak situ marah nih. Peniti. Kalau bisa Bang ini biasanya Lancar. yang ada warnanya itu di bawahnya, bukan ada kamar-kamarnya biasanya. Balikin masukin dalam. Wih, apa nih? Oh, Bapak langsung beres kan? Kurang. Ya. Oke. Nah, di Saya silat. Lah yang pas lagi musim artis kayak tugasnya Bang. Angkut kandang. Sebentar. Nah, gitu deh. Laki gelang di atas sih. nah, Anda lihat ya. gue jepitan ya. Oh, ini pesawat artis gitu. Kalau tipis Ikut artis nenek gitu. Nenek ke dulu. Nenek. Kata nenek. Ibu bahwa dalam bulan salam atau selain tawaf, maaf gitu. Iya. Nah, ada yang penasaran yang belum pernah nyoba. Ini yang suami istri mana? Yang ibu yang punya suami pernah suruh nyoba di rumah? Ah, sudah. Tapi nggak pakai dalaman. Ah? Ini untung bisa di sini, tuh kan? Berarti belum bisa dipastikan. Ya Bang, harusnya nyoba minimal 3 kali. Nggak pakai dalaman, terus keliling ke tetangga-tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Bulan ayo berangkat ya. Sudah diusahakan tanggal 19 Kurang panjang kok. Ini jelas sampai nih kita latihan sama sebelah. Oke, soalnya terbiasa. Ya. Tutup kepala. Tutup kepala. Nah, konten sanggup bangkit ini bener-bener satu patokannya emang berbagai macam. Tapi kalau satu cara begitu, yang penting saat melangkah bisa melangkah dengan leluasa, orang cepat orang belum bisa. Yang kedua saat di ngebelek apa ini, gitu ya. Ini hal-hal ini memang nanti harus dibiasakan. Tuh ya. Sambung, ada yang mau nyoba lagi? Jadi Coba. kamu udah dapat ya dari bank ya? Dari aku yang udah dapat. Ini dicoba aja Pak. Ya, Bapak yang nyoba, Abang yang nyoba. Ngomong yang dari Kima, lawan. Makin dia dari coba balik. Mau dari dewan, sisa membangkit. Ribut dan tinggal. Open loh asal. Penuh. Thanks Pak. Berdua sih. Udah kurang kenceng. Coba bisa mekar. Sembarang kenang kurang siap kok ngomong kayak. Tapi deh. Agak ke depan. Wabai berapa satu sejak. Ya, Apa ya? ini ya. Ini ibunya juga Enggak lagi. kalau yang
Nah, namanya ya saya bapak-bapak harus biasakan. Itu kan hanya tidak boleh tutup wajah dan bapak. Jadi yang lazim biasa orang pakai itu orang pergunakan caranya seperti ini. Itu. Jadi yang sebelah kanan, sebelah kiri sini. ya sebelah kanan itu lebih panjang daripada yang sebelah kiri. PT-an. Ya. Ini umumnya, tapi ada beberapa cara lihat ada di YouTube atau di mana di Google, di TikTok banyak cara Bingung lagi. Pokoknya begini. Sejen ya dekat dulu. Nah, ini kita tahan lagi gitu. Mau pakai sarung? Mau pakai sarung? Nah, berarti ada sejen ya. Nah, gini. Ikutin ya Pak ya, pakai tangan kanan supaya enggak merosot. Tinggal ini di belakang ini tutup. Ya, itu ya Pak dia. Itu ya. Aman kan? Ya. Ini tinggal pakai sabun. Untuk mengencang. Kalau di belakangnya ini agak panjang. Buat ya pegangan istrinya biar nggak terpisah. Udah Pak? Udah. Sampai sana. Ini yang di atas. Apa? Cara bukanya gimana? Puasa. Apa lama? Oh, naik ke atas. Besok ya. Ini Pak, ini. Paling kalau udah ada sabuk bisa bikin sabuk. Puasa kan. Sini aja. Oh, setelah itu Ya. Kalau sholat. Tapi kalau lagi tawaf tinggal tolong dengan tangan kanan yang gitu. Ininya baunya. Kalau mau sholat lagi tinggal masukin. Cuman karena saya mau sponsor. Kamu naik Pak. Kamu Lulus. Terus saat di pesawat, bapak-bapak jangan sampai ini buat peruntukan lindas ya. Hah? Hari ketemu banget sama teman-teman. Jangan sampai di peruntukannya. Sedangkan sabun niatin ini hari dari niat betul masalah. Makanya pilihannya ada di 3 tempat, bisa mikot kemudian di pesawat saat terbang atau di bandara King Abdul Aziz. Nah, ini mikot makannya itu ya. Sepatu bego. Pilihannya itu Baru bodoh deh. niatnya kalau umur gimana Bu? Sama gitu Bu. Awatin. Doa jenten. Enggak, Pak. Ya,
Baik Allahumma umrotan. Teten bisa teten. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu umrata wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Atau labbaik Allahumma umrah. Mau nyapa lagi? Diwakili. Jadi itu niatnya. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Dalam hatinya niat, nah itu memang di mulut ya. Dalam hatinya niat mau atau kalau yang singkat ada yang betul. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Itu sudah niat. Ya. Sampun dipanggil buku bensin disambung. Sinten sing bangun itu dibakar sama dia teringat. Paspa ya terus pokoknya mampu lagi diserahi cucu dia sampai ya berangkat dia punya lebih cucu kan model pokoknya begitu ini cucu ada menjadi polisi mau kau lagi wajah cucu balik. Ini lagi belajar. Jadi sering dibuka ya doa-doa itu ada di semua guna doa-doa. Ya, manasihnya ada. Ya. Nah semua pastikan semua sudah niat ya. Entah itu nanti niatnya di pesawat atau di Jeddah, ya. Kalau sudah sampai Jeddah, tugas ketua itu atau ketua rombongan itu memastikan semua sudah niat. Karena niat ini menjadi rukun. Kalau rukun itu kan bisa diganti dengan dam, ya. Kalau nggak dikerjakan berarti tidak. Ya, maka innamal a'malu binniyat. Ini sebagai selanjutnya begitu perjalanan dari Jeddah ke Mekah kita disunahkan untuk membaca talbiyah. Yakin Imam Arabi susah banget sekali. Terus sekitar berapa jam Arabi dari Jeddah ke Mekah? 3 jam dari Jeddah ke Mekah, ya, antara 2 jam sampai 3 jam. Jadi ibu bapak menempati hotel di Mekah, katanya mah di wilayah Sisah. Wilayah Sisah itu dekat dengan Jamal, di lokasi Membalang hotelnya dekat. Saat pembagian kamar, yakin bapak ibu kebagian, itu ya dulu ya. Sekali lagi, saat pembagian kamar, ibu bapak jangan gelisah, ya. Yakin dapat kamar. Kalau belum berarti nanti lagi diatur. Jadi jangan gelisah, kemudian ibu kadang-kadang main dong. Prinsip petugas
miskin. Nah, udah maido itu lah berarti masuk dalam kategori jidal. Sedangkan dalam keadaan belum lagi nanti pas masuk kamar dan lain sebagainya. Ini sering terjadi karena saya pernah tugas di 2016 di Mekah itu sering terjadi cekcok urusan kamar. Bis pokoknya masih penting nanti juga diserahin aja. Kalau belum itu lapornya kemana? Ke karu dulu. Baru setelah ke karu nanti karu lapor ke karu. Gitu. Atau ditanya karunya udah ketemu belum sama karunya? Belum. Izinnya mau langsung ke karu gitu kan. Ngadu ke karu ketua rombongan. Itu tuh ya jalurnya gitu supaya kita tidak kena jidal. Nah, setelah semua dapat nih kamar ini istirahatkan oleh petugas supaya istirahat, memulihkan tenaga saat perjalanan dari rumah sampai ke Mekah ini. Ya, sekitar 2 jam biasanya. Selama istirahat ini jangan sampai ada anggapan sudah selesai umrohnya karena belum selesai. Ada bapak-bapak yang pas masuk kamar udah beres ngangkut koper, pas buka kopernya ada baju ganti, kaos ganti. Aduh, saya terlalu Pak, kok pakai kaos bapak? Emang kenapa? Ya kan masih umroh. Nggak tahu itu saya. Nah, bapaknya mana? Bukan saya. Apa bapak petugas? Petugas itu kan. Ternyata itu dulu ada TPHD yang kemudian nggak ikut BIMSIK sama sekali. Nah ini makanya saya ingin memastikan itu di BIMSIK itu walaupun memang berulang-ulang kadang-kadang ya harusnya ngomong itu lagi ya kita aja insya Allah semuanya akan manfaat ya gitu. Nah setelah 2 jam ya ibu-ibu juga nih di kamar walaupun sama-sama ibu-ibu jangan asal buka aurat ya, kalau mau buka atau gantian atau apa di kamar mandi. Diberangkatkan ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawafnya namanya tawaf ifadah, itu ya. Nah, mengingatkan mungkin di KPH juga sering disampaikan bahwa saat mulai tawaf, dari mana mulainya? Rukun, hajar, jadi saat mau masuk Masjidil Haram nggak bisa langsung ya biasanya muter sebentar itu baru pas. Kalau sudah itu hajar aswad tuh ya Ka'bah itu ada sudut, rukun-rukun itu sudut ya. Kalau sudah dianggap pas rukun hajar aswad, oh ini tiangnya adalah lampu hijaunya, badan kita sudah pas. Nah, kalau lagi tawaf begitu ya, ingat ke Bismillahirrahmanirrahim. Ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Terus sampai maqam Ibrahim. Kesananya dari maqam Ibrahim ke rukun Yamani membaca doa tawaf. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, dapat 1 putaran. Tapi yang saya ingin perlu ingatkan adalah karena bapak ibu itu di Indonesia itu biasanya gerombol, ya, berbarengan dengan kelompok jamaah inayah, kan banyak. Begitu kata pembimbingnya atau umi sekarang juga berangkat, kata pembimbingnya, la ya Allahu Akbar, sing malam niring di samping tenda.
Kira-kira siapa tuh? Hah? Karena derek lurus kampungnya cocok baru memang tikus misalnya kudu lurus dikit. Baru kalau udah lurus, ya contoh. Mungkin nanti juga dipraktek akan kembali. Sebenarnya tidak karena kita perlu sering diulang-ulang, ya, supaya mengingatkan hal-hal yang sering terjadi. Karena saya 2016 itu tugasnya oleh Menteri Agama waktu itu, Pak Jarboni, tugasnya di Masjidil Haram aja. Nah, enak dia. Tugasnya di Masjidil Haram doang. Ya, bisa bangkit dari kan, tawaf sunnah dan lain sebagainya. Itu tugasnya ngawasin yang start itu, sama di saat tahallul. Nah itu dulu 2016. Sama membimbing yang safari wukuf itu sama. Jadi saya menaik bus, nggak turun ke tenda, hanya di bus saja. Nah iniin orang yang sakit, mewukufkan, kondisi wukuf. Jadi setelah tawaf 7 putaran, kemudian selesai sholat sunnah, minum air zam-zam, benten doanya bunyi, minum air zam-zam doanya. Makanya sering dibuka-buka aja, nggak harus hafal, yang penting tahu ini berapa ini. Nggak baca, nggak apa-apa, baca aja, gitu ya. Kemudian setelah selesai diarahkan untuk melaksanakan ibadah sa'i, ya, sa'i 7 balikan, sofa marwah 1, marwah sofa 2, sofa marwah 3, dan seterusnya sampai 7 terakhirnya itu di marwah. Di marwah lah kemudian ibu bapak melaksanakan tahallul, ya, memotong rambut, ya. Meminta tahallul itu kepada orang yang sudah tahallul. Ya kalau ibu sudah tahallul bisa potong rambutnya. Tapi jangan bapak ini potongin rambut ibu-ibu yang bukan muhrim. Atau ibu-ibu minta potongin ke siapa, ke laki-laki yang bukan muhrim. Kalau bisa ke ibu-ibu aja, ya. Kalau berangkat sendiri, itu ya. Allahumma ja'al likulli sya'atin nuran yawmal qiyamah. Ya Allah, jadi rambut kami potong ini menjadi cahaya, menjadi lentera di alam kubur dan yaumil qiyamah. Itu doa. Semua doa panjatkan di sana, karena di sana tempatnya tempat mustajabah, di Masjidil Haram, di tempat-tempat yang sangat mulia, maka kesempatan itulah. Memang sebenarnya kalau nggak doa juga sah, ya baji ya, sah ini seperti beberapa kali ya, tapi bila teman ada secil dari Mekah ini enggak, ya kan? Tentu. Jadi ya manfaatkan betul kesempatan. Kita sudah tahallul, berarti pelaksanaan umroh sudah selesai. Jadi yang tadinya dilarang itu bisa kembali dibolehkan. Namanya pakai kopiah lagi, pakai koko lagi, pakai sarung lagi. Ibu-ibunya boleh pakai cadar lagi, boleh mandi, pakai sabun yang wangi-wangi, gitu kan? Boleh pakai uangnya lagi, boleh potong gula atau membersihin yang lain, boleh tahallul.
lamun bangkit. Nah itu ya, jadi itu sudah selesai, tinggal nunggu nanti tanggal 8 Zulhijjah Bapak Ibu berangkat ke Arafah, Musdalifah, Mina. Tapi kalau yang disisa itu boleh terjun tinggalnya di hotel, bukan di Mina. Karena kalau di tempat kan di sisa itu biasanya tempatnya Mina jadi, dan yang beranggapan tidak sah katanya kalau di Mina jadi. Tapi wallahualam itu di saya nggak mau ke ranah itu bicaranya gitu ya. Jadi insya Allah ada beberapa kebijakan-kebijakan baru yang kemudian Bapak yang tinggal di sana itu bisa menikmati kebijakan tentang tanazul. Jadi tinggalnya di hotel, tapi bisa mendapatkan tetap dapat layanan makan atau konsumsi dari pemerintah Arab Saudi. Itu sebagai informasi tentang pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Kemudian insya Allah untuk koper minggu depan ya, minggu depan insya Allah sudah bisa diambil oleh Bapak Ibu di KBIH-nya masing-masing, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Kasih kesempatan, mungkin belum jam 11 ya, masih ada waktu 5 menit. Ada yang bertanya silakan. Punya? Yuk, mumpung nih akhir apa kira-kira? Sing dereng jelas. Apa pun jelas nanti ya? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ada di sana ya, habis promo apa sendiri kali sendiri. Oh iya. Ya itu semalam lagi dalam keadaan normal. Apa itu umroh maupun haji itu tidak diperbolehkan pakai uangnya atau tidak satu kemarin ada arwahnya. Kalau dipastikan sabun itu tidak mengandung kartu pewangi tidak masalah, termasuk kotor pun ya, apalagi kalau bukan dari siwak saja ya itu bisa. Boleh pakai siwak itu karena ada pewangi di situ kan. Mengenai apa tadi, umrah sunnah ya, niatnya saat mau masuk Masjidil Haram maka umrah sunnah namanya. Umrah sunnah tidak pakai umrah sunnah, tawaf sunnah, umrah sunnah mikot. Itu niatnya di mikot ya, di tangi gitu kan, di Jakarta. Jadi biasa nanti ada, kalau rombongan mungkin ada yang yuk kita sunnah. Hari biasanya ikut berapa kali Rasulullah. Tapi saya sarankan jangan terlalu memaksakan ya. Walaupun itu diajak KBIH, tapi kalau kira-kira lagi kurang fit, kurang ini, udah nanti aja saya main mau di hotel aja atau mau ke haram saja langsung itu. Kalau kira-kira kurang fit, tapi kalau memang siap fisik fit, kalau itu sebelum haji, gitu ya.
Tapi kalau sesudah hajian Pak, ayo diniatkan semangat aja. Karena yang kita jaga adalah jangan sampai sebelum hajian sudah ngedrop gitu. Nah, jangan sampai begitu. Ya, kita hindari. Itu yang harus kita ukur kemampuan tenaga kita. Itu ya. Ada lagi? Hari pada main bola, Nah, ini pengalaman saya. Mungkin ada lagi ya. Ada istilah tawaf sunnah. Tawaf sunnah. Di sana itu ada aturan kalau tawaf sunnah itu nggak boleh dimantov, nggak boleh dibawa. Jadi bolehnya di lantai 2 atau lantai 3. Ada yang kemudian tawaf sunnah tapi pakai kain ihram karena ingin dibawa. Kira-kira maksudnya kategori membohong nggak ya? Baca juga membohong ya. Nah, kira-kira kalau membohong gimana? Nah, iya. Jadi masih mendingan capek sedikit tapi memang kita tidak bohong. Atau kalau memang pengen tawafnya di bawah, ya harus ambil mikot ya dengan pelaksanaan umrah sunnah. Nah, ya ini tolong nih saya jangan sampai ada namanya yang ngasih cara seperti itu kita laksanakan sampai bohong. Bohong di tanah di Masjidil Haram, bohong di masalah gitu ya. Itu karena kita bukan hanya tapi menjaga hati sebenarnya sampai hal-hal itu mengotori ibadah di capek-capek dari Cilegon ke sana. Baru itu bohong gitu tuh. Nah ini juga harus kita hindari ya. Oke, nggak ada lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Informasi Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Cilegon, Bapak Haji Jarko